Baiklah, sekarang kita akan lanjut pada latihan 16. Jalankan program Microsoft Excel. Klik Start, klik Run, lalu ketikkan Excel, lalu Enter. Aktifkan kursor pada sel A5, lalu ketikkan denda terlambat anggota. Lalu pada sel A6 ketikkan denda terlambat tidak anggota. Pada sel A8 ketikkan NO. Pada sel B8 ketikkan nama. Pada sel C8 ketikkan status. Pada sel D8 ketikkan tanggal. Pada sel D9 ketikkan pinjam. Pada sel E8 ketikkan hari. Pada sel E9 ketikkan pinjam. Pada sel F8 ketikkan tanggal. Pada sel F9 ketikkan harus. Pada sel F10 ketikkan kembali. Pada sel G8 ketikkan hari. Pada sel G9 ketikkan harus. Pada sel G10 ketikkan kembali. Pada sel H8 ketikkan tanggal. Pada sel H9 ketikkan dikembalikan. Pada sel I8 ketikkan lewat. Pada sel I9 ketikkan batas. Pada sel I10 ketikkan pinjam. Pada sel J8 ketikkan denda. Pada sel J9 ketikkan harus. Pada sel J10 ketikkan bayar. Tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan pada file ini. Pada Save In, tentukan tempat penyimpanan local disk D. Lalu klik dua kali pada folder file latihan Excel 2007. Pada file name, ketikkan filenya latihan 16. Lalu klik Save. Pada sel A11 ketikkan 1. Pada sel A12 ketikkan 2. Klik dan tahan dari sel A11 sampai dengan sel A12. Lalu lepas. Klik dan tahan di kotak hitam sebelah kanan. Geser ke bawah sampai dengan angka 10. Lalu lepas. Klik dan tahan antara kolom header A dan B. Geser ke kiri. Pada sel B11 ketikkan nama Sumiem. Di bawahnya Paijo. Di bawahnya Sutina. Di bawahnya Margono. Di bawahnya Susanto. Di bawahnya Dio. Di bawahnya Dana. Di bawahnya Marijen. Di bawahnya Marsito. Di bawahnya Painem. Lalu pada sel C11 ketikkan A. Di bawahnya T. Di bawahnya T. Di bawahnya A. Di bawahnya A. Di bawahnya T. Di bawahnya T. Di bawahnya A. Di bawahnya A. Lalu di bawahnya lagi T. Lalu pada sel D11 ketikkan 25 strip 03 strip 2012. Di bawahnya 25 strip 03
strip 2012. Di bawahnya 31 strip 03 strip 2012. Di bawahnya 10 strip 04 strip 2012. Di bawahnya 15 strip 04 strip 2012. Di bawahnya 25 strip 04 strip 2012. Di bawahnya sama 25 strip 04 strip 2012. Di bawahnya lagi 26 strip 04 strip 2012. Di bawahnya 27 strip 04 strip 2012. Di bawahnya 28 strip 04 strip 2012. Lalu pada sel H11 ketikkan 03 strip 04 strip 2012. Di bawahnya 04 strip 04 strip 2012. Di bawahnya 05 strip 04 strip 2012. Di bawahnya 20 strip 04 strip 2012. Di bawahnya 27 strip 04 strip 2012. Di bawahnya 08 strip 05 strip 2012. Di bawahnya 07 strip 05 strip 2012. Di bawahnya 11 strip 05 strip 2012. Di bawahnya 04 strip 05 strip 2012. Pada sel E5 ketikkan 500 per hari, 500 spasi per hari. Pada sel E6 ketikkan 1000 spasi per hari. Klik tab insert, lalu klik word art. Kita pilih word art yang ingin kita masukkan, misalnya ini. Klik pada word art ini. Lalu ketikkan perpustakaan gemar baca banyak tahu. Tekan Ctrl A untuk memblok kata-kata ini, lalu klik tab Home, kita turunkan besar hurufnya menjadi 36. Klik dan tahan dari baris 1, 2, sampai dengan 3. Lalu klik kanan, lalu klik Insert. Klik pada Word Art, klik dan tahan, geser ke kiri atas. Oke. Klik kanan pada baris 8, klik Insert untuk menyisipkan satu baris lagi. Klik pada Word Art, klik Format, klik pada Text Effect, lalu klik Transform, lalu kita pilih transform yang kita inginkan. Oke, misalnya ini double web 1. Klik pada tab Insert, lalu klik Clip Art. Kita akan memasukkan gambar dari Clip Art, lalu klik tombol Go. Kita pilih gambar yang ingin kita masukkan. Klik 2 kali pada gambar yang ingin kita masukkan. Oke, lalu klik tahan, geser ke kiri. Kita atur bentuk gambarnya.
Oke, kita pilih ini rotate with. Klik pada sel H24, ketikkan 04 strip 05 strip 2012. Klik dan tahan dari sel A12 sampai dengan sel J24, lalu klik kanan, klik format cell, klik tab border, lalu klik outline, lalu klik inside, lalu klik OK. Klik pada sel A25, lalu ketikkan jumlah peminjam buku. Lalu tekan enter. Klik dan tahan dari sel A25 sampai dengan sel J25. Klik kanan, klik format cell, klik outline, klik inside, lalu klik OK. Klik dan tahan dari sel A25 sampai dengan sel I25, klik kanan, klik format cell, hilangkan garis yang di tengah, klik pada garis yang di tengah, lalu klik OK. Tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan. Klik dan tahan dari sel A12 sampai dengan sel J14, lalu klik kanan, klik format cell, klik tab font, klik font style bold, lalu klik alignment, klik horizontal center, lalu klik OK. Klik dan tahan dari sel A12 sampai dengan sel J14, lalu klik kanan, klik format cell, klik tab border, lalu kita akan menghilangkan garis yang di tengah, klik pada garis yang di tengah, lalu klik OK. Klik dan tahan dari sel C15 sampai dengan sel C24, klik kanan, lalu klik format cell, klik alignment, lalu horizontalnya kita pilih center, lalu klik OK. Langkah selanjutnya yang kita lakukan adalah mengisi kotak-kotak yang masih kosong dengan menggunakan rumus. Yang pertama kita cari adalah hari pinjam. Hari pinjam ini akan menggunakan rumus choose weekday. Untuk mencari hari pinjam, rumusnya adalah tekan tombol sama dengan, lalu ketikkan choose, buka kurung, weekday, buka kurung, lalu klik pada sel D15, tutup kurung, titik koma, lalu buka petik 2, ketikkan minggu, buka petik 2, titik koma, buka petik 2, Senin, tutup petik 2, titik koma, buka petik 2, Selasa, tutup petik 2, titik koma, buka petik 2, Rabu, tutup petik 2, titik koma, buka petik 2, Kamis, tutup petik 2, titik koma, buka petik 2, Jumat, tutup petik 2, titik koma, buka petik 2, Sabtu, lalu tutup petik 2, tutup tanda kurung, lalu tekan enter. Maka akan didapat hari pinjam adalah hari Minggu. Klik dan tahan pada rumus ini, geser ke bawah untuk mendapatkan rumus yang di bawahnya. Selanjutnya kita akan mencari tanggal harus kembali, di mana rumusnya adalah tanggal pinjam ditambah dengan 7 hari. Tekan tombol sama dengan, lalu klik pada sel tanggal pinjam yaitu D15, tekan tambah, lalu tekan 7, lalu enter. Maka akan didapatkan hasilnya adalah tanggal 1 bulan 4 2012. Copy rumus ini ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari hari harus kembali. Klik pada sel E15, lalu tekan Ctrl C, lalu klik pada sel G15, lalu tekan Ctrl V. Copy rumus ini ke bawah, klik dan tahan, geser ke bawah. Klik dan tahan pada kolom header H dan I, geser ke kanan. Lalu kita akan mencari lewat batas pinjam.
tekan tombol sama dengan, ketikkan if, buka kurung, jika tanggal dikembalikan lebih kecil sama dengan tanggal harus kembali, maka titik koma, dia tidak lewat dari batas peminjaman atau 0. Selain itu, titik koma, maka tanggal dikembalikan dikurang dengan tanggal harus kembali. Tutup kurung. Saya terangkan rumus ini. Jika tanggal dikembalikan lebih kecil atau sama dengan tanggal harus kembali, maka dia tidak lewat batas pinjam atau 0 batas pinjam. Selain itu, tanggal dikembalikan dikurang tanggal harus kembali. Tekan enter. Maka akan didapat 2 hari keterlambatan. Copy rumus ini ke bawah, klik tahan geser ke bawah. Selanjutnya kita akan mencari denda harus bayar. Untuk denda harus bayar ini, rumusnya adalah jika statusnya anggota, maka lewat batas pinjamnya dikali dengan denda keterlambatan anggota. Selain itu, denda yang harus dibayar adalah lewat batas pinjam dikali denda terlambat tidak anggota. Tekan tombol sama dengan, lalu ketikkan if, buka kurung, klik pada sel C15, jika status sama dengan buka tanda petik 2, A, tutup tanda petik 2, titik koma, maka lewat batas pinjam, klik pada sel I15, dikali dengan value, buka kurung, left, buka kurung, kita akan mengambil nilai dari sel I9. Tekan tombol F4 2 kali untuk mengunci sel ini. Lalu titik koma, ketikkan 3, kita akan mengambil 3 karakter. Lalu tutup kurung 2 kali. Selain itu, titik koma, lewat batas pinjam, dikali dengan denda terlambat tidak anggota. Rumusnya value, buka kurung, left, buka kurung, denda terlambat tidak anggota, yaitu sel E10. Lalu tekan tombol F4 2 kali untuk mengunci sel ini. Lalu titik koma, ambil 4 karakter, lalu tutup kurung 3 kali. Saya akan menjelaskan rumus ini. Denda harus bayar adalah jika statusnya anggota, maka dendanya adalah lewat batas pinjam dikali dengan denda terlambat anggota. Selain itu adalah lewat batas pinjam dikali dengan denda terlambat tidak anggota. Lalu tekan enter. Maka akan didapatkan dendanya 1000. Karena statusnya di sini adalah anggota dan lewat batas pinjamnya adalah 2. Maka 2 dikali dengan 500. Dapat hasilnya 1000. Copy rumus ini ke bawah, klik tahan geser ke bawah. Sedang untuk mencari jumlah peminjam buku, rumusnya adalah klik pada sel J25, tekan tombol sama dengan, ketikkan count, buka kurung, klik pada sel A15, tahan geser sampai sel 24, lalu tutup kurung, tekan spasi, tekan tanda dan, tekan spasi, tekan tanda petik 2, tekan spasi, tekan tanda petik 2, tekan spasi, tekan tanda dan, tekan spasi, tekan tanda petik 2, lalu ketikkan orang. Tutup tanda petik 2, lalu enter. Maka akan didapatkan 10 orang.
Klik dan tahan baris 9 sampai dengan baris 10. Lalu klik kanan, lalu kita akan sembunyikan, klik hide. Klik kanan pada baris 11, lalu klik insert. Klik dan tahan dari baris 11 sampai dengan baris 12, lalu klik kanan, lalu klik insert. Tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan. Klik dan tahan dari sel I18 sampai dengan sel I27. Klik kanan, klik format cell, klik tab alignment, lalu kita klik horizontalnya menjadi center, lalu klik OK. Klik dan tahan dari sel I18 sampai dengan sel I27. Lalu klik pada conditional formatting, klik pada data bar, lalu klik pada red data bar. Klik kanan pada sheet 1, lalu klik rename. Kita akan mengganti namanya menjadi daftar peminjam buku. Tekan enter. Klik dan tahan dari sel A15 sampai dengan sel J28. Lalu klik format as table. Kita pilih salah satu format as table, misalnya ini, table style medium 13, klik 2 kali. Lalu klik OK. Lalu masih posisi terblok seperti ini, uncheck pada header row untuk menghilangkan header. Klik tab page layout, lalu klik themes. Kita akan memilih themes, yaitu themes median. Klik pada median themes, maka akan dirubah stylenya menjadi median theme. Tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan ulang. Selanjutnya kita akan mengurutkan data berdasarkan lewat batas pinjam. Klik dan tahan dari sel B19 sampai dengan sel J28. Klik tab Home, lalu klik Sort and Filter, lalu pilih Custom Sort. Pada Sort By, kita pilih kolom I. Dengan ordernya adalah large to small, dari besar ke kecil. Kita akan mengurutkan berdasarkan peminjaman yang paling lama, lalu klik OK. Maka akan diurutkan dari peminjam yang paling lama batas pengembaliannya. Klik pada sel B19, lalu klik kanan, klik Insert Comment. Sini kita akan memberikan komen pada nama ini, yaitu Marijen, bahwasanya dia tidak boleh memperpanjang buku lagi. Tekan Ctrl H, saya akan mencari nama, yaitu nama dana. Klik tab Find, lalu tuliskan dana. Lalu klik Find Next. Maka akan didapatkan kursor pada sel dana. Klik Close untuk keluar dari Find and Replace. Selanjutnya kita akan memfilter data berdasarkan status anggota, yang anggota saja. Klik tab Design, lalu checklist pada header row untuk menampilkan header row. Lalu klik pada handle hitam ini, uncheck pada select all, lalu checklist pada A, yaitu anggota, lalu klik OK. Maka akan difilter data yang statusnya adalah anggota. Untuk menghilangkan kolom header, uncheck kembali pada header row. Oke, selanjutnya kita akan memproteksi sheet ini. Klik kanan pada daftar peminjam buku, lalu klik Protect Sheet. Kita masukkan Protect Sheet-nya, passwordnya adalah upocom, lalu tekan Enter. Ketikkan lagi upocom. Ingat, case sensitif, membedakan huruf besar dan huruf kecil, lalu
tekan enter. Tekan Ctrl S untuk melakukan penyimpanan kembali. Demikianlah untuk latihan 16 ini. Klik pada ikon close di sudut kanan untuk keluar dari program Microsoft Excel ini.